Oke. Jadi case-nya Pak Tom Lembong itu dia kan dikenain dakwaan, dia ditangkap karena case yang terjadi 7 sampai 8 tahun yang lalu gitu kan. Tahun 2015-16 dia jadi Menteri Perdagangan waktu itu. Nah, dia dianggap melakukan impor gula waktu keadaan ketersediaan gula surplus. Nih kita basis datanya dulu nih semuanya. Makanya dia dianggap melakukan tindakan korupsi. Waktu pertama kali case-nya meledak nih akhir 2024 setelah Pilpres lah. Korupsi dan mungkin waktu itu disinyalir ada aliran dana pribadi, menguntungkan perusahaan lain dan lain sebagainya, menguntungkan perusahaan rekanan dan lain sebagainya. Nah, kita ikutin nih case by case, terus dibilang juga Tom Lembong itu kenapa nggak ngegunain BUMN, kenapa gunain swasta gitu kan. Itu kan berarti menguntungkan swasta nih. Akhirnya sampailah di pengadilan. Di pengadilan itu dibilang dituntut itu 7 tahun 594 miliar kerugian kan. Jadi akhirnya keputusannya itu jadi 4,5 tahun 170 atau 80 kerugian gitu. Coba dicek aja netizen di Google, pokoknya di bawah 200 miliar lah. Nah, kita lihat case by case-nya dulu. Undang-undang tipikor kita kan mengatakan bahwa korupsi itu merugikan negara. Case-nya itu tidak akan merugikan negara kan. Nah, di sini ketika ada 2 persidangan kita ikutin, kita baru memahami kalau memang ternyata tidak pernah terbukti ada aliran dana yang masuk ke pribadi Pak Tom Lembong. Betul. Di persidangan. Nah, dan mens rea-nya juga nggak ada. Iya, di hakim juga mens rea-nya nggak ada. Nah, setelahnya kita pahamin dulu kondisi 2015-16. Benar nggak klaim yang bilang gula kita surplus waktu itu? Oke. Nah, ternyata waktu aku ikutin sidangan satu-satu ada saksi mengatakan ternyata kondisinya nggak sesimpel surplus surplus gitu loh. Ada kondisi di mana di bulan keberapa gitu menjelang Lebaran di beberapa daerah dibutuhkan, sedangkan konsentrasinya itu berantakan karena infrastruktur waktu itu belum sebagus sekarang kan. Jadi kalau nggak salah di Pulau Sulawesi, Sumatera atau apa malah kekurangan, dan untuk industri F&B konsumsi dan lain sebagainya, gula ini dibutuhkan. Kalau nggak ada pasokan baru, maka harga-harga bakal melambung, apalagi menjelang Lebaran segala macam. Nah, dari yang aku pahami, Pak Tom Lembong akhirnya ngambil keputusan nih waktu itu. Ya udah, kita impor gula aja, pakai swasta. Nah, ini kan yang sering digoreng orang nih. Wah, dia nggak pakai BUMN tapi pakai swasta. Salah berarti. Nggak juga. Sebenarnya secara aturan memungkinkan untuk melakukan impor pakai swasta selama ada rekomendasi dari Kemenperin. Yang mana di situ Pak Lembong nggak punya rekomendasi formal dari Kemenperin. Nah, itu juga yang salah satu jadi masalah. Nah, boleh menggunakan perusahaan swasta dan BUMN, itu salah satu poin yang harus disertakan. Kedua, sebenarnya BUMN sendiri itu lebih siap ke impor gula jadi yang harganya bisa jadi malah naikin harga. Nah, pemikiran Pak Tom Lembong waktu itu kenapa gula mentah, supaya kalau gula mentah masuk, industrinya hidup karena ada proses pengolahan gitu kan. Jadi ya sudah, dia harga gula mentahnya lebih murah dan diolah ketika dijual di Indonesia itu jadi lebih murah sehingga harga itu tidak naik gitu. Dan faktanya kalau kita lihat datanya per Januari 2015 sampai akhir 2016 itu harga gula stabil, Om.